Kalau ini namanya jenisnya utama ini. Teman berapa? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Pak. Ini dengan Mas siapa Mas? Boleh perkenalan Mas? Nama saya Mustakwa. Ya. Jadi ini alamatnya di mana Mas? Ini kami alamatnya di Desa Margamulya, Kecamatan Ramasamu, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi sedulur Mas Mustakwa ini adalah salah satu peternak lebah yang khususnya di lebah kelanceng ya Mas ya? Iya. Ya, di Atau lebah bahasa latinnya trigona. Oh, trigona. Ya, jadi kami coba untuk ini coba-cobalah kami hal yang baru kan, karena di desa kami ini belum pernah ada yang mengembangkan ini kan. Jadi kami coba untuk mengembangkan jenis lebah trigona ini. Lebahnya nggak bersengat, jadi aman untuk anak-anak pun aman. Oh gitu. Jadi untuk apanya sendiri Mas, dari misalkan dari bibitnya itu gimana Mas? Dari awal mulanya itu seperti apa sehingga diternakkan gitu Mas? Kalau bibitnya untuk sementara kami cari sendiri di hutan-hutan itu, kami cari sendiri. Cuman ada juga yang jual. Kalau di daerah kami ini nggak ada. Dia datangkan dari luar daerah. Kalau dari sini dari Bangkinang itu ada, daerah Kuok. Oh, jadi ini Mas, ini sendiri? Kalau ini kami pesen sama ini dulu kan di sini kan banyak orang pencari kayu itu kan. Iya, iya. Kadang ada juga dia yang ada sarangnya ini, pas ketemu kadang saya suruh bawa pulang gitu. Kami udah pesen sama dia kan. Nanti kalau ada ketemu kami suruh bawa pulang, nanti kami kasih uang. Oh, jadi memang ini asli dari hutan. Ya, ini dari hutan ini kayunya ini kan. Ini log, Iya. ini namanya log ini namanya kalau di. Oh gitu. Jadi memang kayunya ini sudah ada koloni lebahnya Ya, gitu. ada koloni lebahnya kan. Dia orang pencari kayu tuh, kalau saya cerita sama orang itu dia sering menemukan ini memang sebelumnya. Karena kan orang tuh nggak tahu. Kalau orang tuh dikiranya kan maksudnya mengganggu malah kalau itu. Jadi dihindari. Jadi orang tuh ini bekas orang olah kayu nih. Ini dulu diambil, cuman dalamnya ada koloninya ditinggal dulu. Karena aku tahu sekarang nyari, orang tuh saya suruh bawa pulang kemarin. Jadi setelah dibawa pulang nanti lognya ini baru dipasang ini topping namanya. Oh gitu. Iya. Berarti ini memang ini kan seperti jalan keluar pintu masuk lebahnya gitu Mas. Iya. Berarti ini memang sudah ada secara alami. Iya, gitu. sudah ada sejak pohon ini masih tumbuh dia udah ada itu. Cuman kadang kalau trigona ini sukanya kan di kayu-kayu yang berlubang dia. Iya, iya. Dia kayunya dalamnya udah berlubang baru dia mau bersarang dalamnya. Jadi untuk potensi dari madunya sendiri gimana Mas? Kalau sekarang sih kalau untuk madunya kebanyakan sih masih jualannya online mungkin. Kalau orang mencari karena daerah sini juga belum terlalu kenal orang untuk. Cuman kalau secara khasiatnya kalau saya tengok di YouTube atau apa ini lebih bagus daripada lebah apa. Iya, iya. Lebah-lebah yang itu bersengat itu kan. Iya, iya. Saya pernah baca juga memang seperti itu. Dan ini kalau tidak salah ini lebahnya agak sedikit pahit ya Mas ya? Iya, masam. Iya, iya. Nanti ada madunya kita coba nanti. Jadi Mas, misalkan dalam satu tempat seperti ini, dia bisa periode panennya seperti apa Mas? Jadi gini, ini kan kemarin kami dapat itu kan naik toppingnya itu, dia kan perlu adaptasi. Misalnya baru datang baru dapat itu kan, dia adaptasi dengan lingkungan ini sekitar 1 bulan. Nanti pasang topping ini baru sekitar berapa hari nih? Kita coba tengok dalamnya. Ini baru sekitar 3 harian ini dia naik ke sini. Oh begitu. Jadi nanti dia bikin kantong madu ini. Dia kalau sudah full ini, iya, iya. nanti itu ya tergantung vegetasi juga kalau hasil madu itu. Iya, betul. Vegetasi itu kayak bunga-bungaan itu kan. Dia kalau semakin banyak bunga itu cepat cepat mengisi Iya, jadi vegetasi madu ini adalah tergantung pada nektar yang dihisap oleh lebah-lebah ini. Cuman bagusnya kalau ini tuh dia jangkauannya sekitar hampir 500 meter mau. Gitu. Tapi kalau yang kecil ini dia nggak sampai, dia cuma dekat-dekat aja. Cuman kalau yang ini dia mau. Oh, jadi jauh. Ini dengan itu tuh sudah beda jenis Mas ya? Ini kecil ini. Ini Levisec ini jenisnya. Oh, itu Levisec. Iya. Dia kecil yang ini. Oh, sama seperti ini ya? Iya. Jadi kalau ini Mas, ini memanen madunya seperti apa nih Mas? Kalau yang ini langsung dia model peras kalau yang ini. Oh gitu. Ya. Jadi sama sarang-sarangnya itu iya diambil.
Oh gitu. Itu dia melemahnya. Kalau ini telurnya yang ini putih-putih ini. Kalau yang ini kan bisa kita sedot kalau yang model ini. Iya iya iya. Makanya kalau peternak kelanceng disarankan untuk jenis ini, jenis Itama ini. Lebih bagus. Ini baru berapa hari? 3 hari ya? Ya, naik topping baru 3 hari. 3 hari naik topping, tapi sudah membentuk Iya. sarang seperti ini, saudara. Jadi kalau beternak apa kelanceng ini yang penting itu, jadi jangan nyari dulu. Maksudnya kita siapkan dulu vegetasinya, yang penting itu. Iya. Kemudian harus ada di sekelilingnya itu tanaman apa yang bergetah tuh. Iya. Seperti nangka atau pohon manggis, mangga itu lebih bagus tuh. Ya untuk resinnya ini, untuk membentuk sarangnya itu. Jadi ini pengambilan madunya ini kalau nggak salah sahabat-sahabat ini disedot atau disepet pakai apa itu? Pakai suntik misalnya. Iya, pakai suntik. Dia ada juga sekarang alat yang untuk itu, untuk nyedot ini. Jadi Mas, misalkan ini kita ambil ini apa namanya tadi? Lock. Locknya itu kita ambil dari hutan, misalkan. Tapi kalau umpamanya dia ada nggak kira-kira kemungkinan untuk dia itu pergi gitu? Ada. Kalau di situ nggak ada, misalnya nggak ada vegetasinya, nggak ada nektar, nggak ada tanaman bunga, dia lama-lama akan pergi. Karena kan dia makannya, kemudian satu itu tadi kayak getah-getah itu kan, sumber apa itu resin itu juga perlu. Dia kalau nggak ada sumber resin kemudian nektar itu dia akan pergi. Jadi itulah sahabat desa, bahwasanya salah satu juga potensi untuk dikembangkan di desa ini adalah bisa juga melalui peternakan lebah madu ini. Jadi sahabat, lebah madu ini memang sepertinya sepele gitu, tapi ini nilai rupiahnya ini luar biasa sahabat. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan di desa-desa. Ini locknya aja kalau di daerah Kuwa ini 4,5 nih, 450.000 tuh. Cuman lock ini aja itu 450.000. Kemudian sekarang ada yang orang SKPD ini dia jualnya udah pecah koloni dia. Maksudnya dia punya koloni kayak gini kan. Besok kan ini banyak nih. Iya. Kemudian telurnya naik ke sini. Iya. Nah, telurnya itu nanti dipisahkan kemudian dimasukkan dalam kotak lagi. Begitu. Iya, nanti itu udah pecah koloni itu. Kalau itu udah budidaya, maksudnya udah. Iya, tapi biasanya di dunia perlebahan itu dia akan bisa pecah koloni apabila Ada satunya. Iya, betul. Iya, ini juga gitu. Dia nanti selama satu koloni nanti ini dia ada menghasilkan telur ratu lagi. Di sini juga, ini kan di dalam ini, jadi kita nggak bisa pantau kalau yang ini. Kalau di sana ada tuh nanti yang udah di kotak tuh. Nanti kita bisa tengok kalau mau nengok ini samping ini. Jenisnya Itama juga. Tapi kemarin saya pindahkan ke kotak karena locknya ini kemarin lapu udah, kayunya udah lapu, jadi aku pindahkan ke kotak ya. Jadi bisa tanpa lock langsung dipindah ke kotak itu bisa. Bisa, tapi itu tadi ratunya harus ikut. Iya. Oke sahabat, nanti kita pantau juga, kita lihat madunya seperti apa. Tetap ikuti terus channel Coki si pendamping desa. Mari sahabat kita tengok, ini adalah vegetasi atau sumber nektar dari untuk lebah trigona. Ini salah satu contohnya. Ini namanya bunga Santos Lemon. Ini kalau orang peternak lebah trigona pasti ketahui ini. Ini dia berbunga sepanjang, pokoknya nggak kenal musim, dia bunga terus dia. Oh ini jadi bunga Santos ini Mas, kita bisa mendapatkan bibitnya dari mana gitu? Kalau bibitnya ini di toko-toko bunga banyak nih. Oh gitu. Iya. Ini kemarin kami dapat di daerah Ujung Batu kemarin. Jadi memang ini jenis bunga-bungaan gitu ya? Iya, untuk bunga. Cuman kalau orang menjual bunga dia tahu kalau ini memang untuk lebah dia. Kebanyakan orang yang beli memang untuk itu. Cuman ada juga yang untuk bunga. Yang udah mekar itu ada yang udah mekar ini. Sebelah sana itu. Oh, ayo sahabat, kita tengok contoh bunganya seperti apa. Ini juga ada juga ini. Kalau ini aku beli online yang ini. Oh ini? Iya. Kalau ini jenis apa nih Mas? Ini jenis Batavia namanya. Oh ini Batavia. Kalau yang Santos itu udah mekar itu. Cuman kalau masih pendek dia bunganya enggak. Dia tinggal mau 1,5 meter. Oh iya. Jadi ini ada bunga Santos sahabat, tadi sebelum kesini saya sempat ada
beberapa lebah yang menghinggap kemari. Jadi ini adalah bunga ini adalah salah satu sumber nektar untuk pengembangbiakan lebah madu tadi. Ya nektarnya kan melimpah, banyak. Oh iya iya. Oh iya ini ya. Dia ini yang warna, dia ada dua jenis, yang kuning sama yang merah. Kalau yang merah yang itu belum berbunga. Dia beda pucuknya udah merah kalau yang bunganya warna merah. Jadi itu sahabat. Jadi selain kita dalam dunia lebah itu, selain kita membudidayakan lebahnya sendiri, kita juga harus menyediakan sumber makanannya. Karena apa? Ya percuma saja kalau kita memang membudidayakan lebah tapi kita tidak punya sumber makanan atau nektar yang untuk dihisap lebah tadi, maka ada kemungkinan lebah itu tadi akan pergi. Karena sumber makanan di sininya sudah habis gitu. Karena kalau kita nunggu bunga-bunga yang musiman itu kan kadang lama dia kan. Kadang pas nggak musim berbunga dia lebah itu akan nyarinya jauh. Kalau dia pergi jauh juga banyak predatornya juga dia kalau. Terutama kalau kelulut ini dia predatornya tuh walet itu. Dia sering menyerang kalau walet itu. Karena dia kalau terbang-terbang itu kan dimakannya gitu. Jadi kalau semakin dekat vegetasinya kan dia nggak perlu pergi jauh-jauh. Oke teman, kita akan melihat ini. Saya baru dapat lognya sekitar berapa hari Minggu kemarin baru datang. Ini adalah jenis Thoracea. Kalau di dunia trigona atau lebah kelulut ini paling besar deh ini. Namanya jenis Thoracea yang ini. Ini paling besar deh ini. Jadi ini Mas memang lognya ini didapat dari hutan, hutan. Kemudian ini memang sudah ini seperti apa ini? Ini dulu kan kayunya ada videonya kan dari saya, kalau apa mau nanti ya masih asli di hutannya itu. Ya. Kan kalau di hutan kayunya kan besar kan, nggak mungkin kita bawa besar itu kan. Dan kita kurangi nih, kita potong, kita kurangi besarnya ini. Iya. Corongnya ini masih corong yang asli. Kan saya copot dulu di sana tuh. Karena trigona itu dia kalau dipasang corongnya yang asli dia akan tetap masuk ke sini. Oh gitu. Iya. Jadi seolah-olah memang seperti mengenali rumahnya. Iya. Gitu ya. Ini di kayu rengas kemarin. Iya, saya bisa kelihatan ini kayunya kayu rengas. Ini baru sekitar hari Minggu kemarin ini. Oh, baru hari Minggu kemarin. Iya, Mbak pulang ke sini. Baru sekitar 4 harian ya. Iya. Jadi dia masih beradaptasi. Cuman kalau jenis ini dia malah lebih jinak dia nih dibandingkan Itama. Kalau Itama itu kita bongkar sarangnya dia mau menyerang, maksudnya mau menggigit tuh. Oh, kalau ini enggak dia. Kalau Itama itu dia menyengat juga. Dia menggigit, cuman dia enggak bikin Oh, enggak bikin bengkak atau enggak. Cuman dia menyerang juga, dia menggigit. Tapi kalau ini enggak, dia lebih jinak kalau yang ini. Gitu. Kalau kemudian dari Itama tadi dibandingkan dengan ini, dia kapasitas produksi madunya lebih besar ini. Oh, lebih besar ini. Ini. Kantong madunya dia lebih besar yang ini. Karena secara ukuran juga ini sekitar 4 kali lipatnya sama yang tadi. Ini si Itama. Iya. Kalau di trigona ini yang paling besar. Nah, jadi bedanya Itama dengan trigona kita bisa lihat dari bentuk lebahnya sendiri memang sudah berbeda. Warnanya juga berbeda. Dia kalau yang Itama tadi lebahnya agak hitam. Kalau ini ada berwarna merah kecoklatan. Di ujungnya juga ada warna putihnya, di ujung sayapnya ada warna putih. Jadi ini belum dibikin ini. Iya, belum dipasang topengnya. Jadi ini kayunya bolong. Iya, kayunya bolong. Dia ini kemarin waktu ngambil itu panjangnya hampir sekitar 2 meter ini. Kami potong kemarin. Ini kan bawa resin ya di kaki-kakinya itu. Kan bawa resin. Jadi ini ada nggak contoh madu dari Itama, kemudian contoh madu dari ada nanti itu ada 2 jenis tuh lebah, nanti bisa kita bedakan rasanya apa, yang jenis Itama dengan jenis Thoracea ini, nanti madunya beda rasanya. Tapi kalau untuk Levisnya belum ada madunya. Nanti kita coba madunya rasanya yang antara Itama dengan Thoracea ini.
Oke sahabat, nanti kita lihat seperti apa perbedaan madunya, seperti apa rasanya. Tetap ikuti terus channel Joki Pendamping Desa. Oke sahabat, di depan sahabat ini bisa kita lihat ini adalah kotak kayu. Jadi ini sahabat penasaran seperti apa ini? Oke, mari kita buka. Nah, ini adalah koloni jenis Itama yang ini. Ini adalah kantong-kantong madunya. Kalau dibuka nih mau terbang. Itu dia. Oke. Dia kalau yang kuning itu kan ada beda tuh. Iya. Kan ada kuning itu namanya polen. Oh ya, ini polennya. Polennya. Dia kalau di bunga sebut sarinya itu kan. Iya. Itu untuk makan apa? Itu lebah-lebah yang masih muda dia. Iya. Itu kan apa masih muda dia nampak makan tuh. Iya. Itu masih muda dia lebahnya, warnanya masih putih. Kok ini kantong madunya tuh nampak. Oh. Bisa dicoba kalau mau apa. Iya. Lihat sahabat. Jadi madunya itu ini dia di dalam kantong-kantong madu seperti itu. Coba aja mau di apa? Pakai tangan. Oke teman-teman. Sekarang kita akan nyoba nih perbedaan rasanya yang belum pernah mencoba, nanti kita suruh rasanya yang mana bedanya. Jadi nanti saya setelah rasa nanti saya tunjukkan jenisnya. Oke. Jadi ini sahabat, ini adalah madu. Jadi madu ini madu yang berkhasiat bagus, bukan madu yang bisa diajak kelon. Kalau madu yang itu bahaya. Iya, itu madu asli, kalau itu dibawa pulang bikin bengkak-bengkak juga itu. Oke sahabat, kita coba dari jenisnya ini. Saya kasih tahu nanti jenisnya. Oke, tapi harus dua-duanya dulu coba. Oke, saya akan tebak ini nanti jenis madunya. Jenis madu apa? Rasanya dulu, bedanya sama ini nanti. Dominan manis atau asam? Ini asam. Asam. Rasanya dia memang asam. Coba yang ini nih. Lebih asam yang ini. Lebih manis. Dia lebih manis. Ini manis yang ini kan. Dia lebih manis yang ini. Ini lebih asam. Ini lebih asam dan dari warnanya juga berbeda sahabat. Ini lebih gelap ya. Lebih gelap dan ini lebih terang. Jadi monggo Kang Mus, ini coba dijelasin ini jenisnya apa gitu dari. Kalau yang ini adalah jenis Thoracea yang besar tadi itu. Oh gitu. Dia madunya lebih bening. Dia sebenarnya kalau madunya ini warna ini tergantung nektarnya sebenarnya. Iya. Dia kan tergantung musim nanti. Kalau musim bunga apa gitu yang dominan itu nanti warnanya akan mempengaruhi. Kadang mau juga tuh mau gelap dia warnanya. Kadang mau bening, kadang lebih bening dari ini pun ada juga. Jadi hasil madu itu sendiri sebenarnya tergantung dari nektar yang dimakan oleh lebah itu. Kalau yang ini jenis Itama yang ini. Oh ini jenis Itama yang hitam iya, tadi yang ya. hitam tadi. Kalau ini yang agak merah yang besar tadi ini. Dari anunya sendiri Mas, dari segi tadi produksinya lebih banyak yang lebah ini ya. Thoracea ya. Iya, karena secara ukuran juga dia lebih besar. Iya. Cuman kalau pekerjanya sebenarnya lebih, kalau untuk koloninya lebih giat yang ini untuk bekerja tuh. Sama, cuman dia karena size-nya lebih kecil. Iya, jadi agak lama gitu. Iya. Dari ininya sendiri Mas, dari khasiatnya mungkin. Kalau khasiatnya mungkin kalau masih sama-sama jenis trigona itu saya rasa sama. Kurang lebih sama lah gitu ya. Untuk secara khasiat, karena kalau trigona dia nih kelebihannya dia nggak mau dikasih makan gula dia. Air gula itu dia nggak mau. Dia tetap mencari nektar kalau jenis ini. Beda dengan lebah yang bersengat itu, dia kadang kalau peternak yang nakal itu dia mau dikasih makan air gula itu kan. Iya, makanya secara khasiat itu juga nggak bagus. Kalau trigona dia nggak mau dikasih makan gula, dia tetap makan dari nektar dia. Jadi itulah tadi sahabat, bahwasannya sebenarnya kalau kita mau
apapun bisa kita jadikan sebagai sumber peningkatan ekonomi di desa. Jadi intinya sebenarnya kita jangan selalu mengharapkan uluran tangan atau bantuan-bantuan dari pemerintah sementara kita sendiri bisa. Jadi ini adalah salah satu potensi. Kita gali, kita coba yang baru belum pernah digali oleh orang, kita coba potensi ini. Sementara kan kalau saya lihat, saya tanya sama tukang kayu zaman dulu malah lebih melimpah lagi apanya, maksudnya jumlah. Kalau sekarang kan karena hutan kita juga udah berkurang, jadi ini juga untuk sekarang agak lebih susah dicari untuk koloni. Jadi untuk itu makanya coba kita ternakkan Mas ya. Coba kita ternakkan. Jadi itulah sahabat. Jadi memang terkesan sepele. Tapi ini sahabat. Ini adalah nilai ekonomisnya Harganya mahal kan, kalau luar biasa ini. mahal ini. Iya, luar 1 biasa. liternya itu kalau daerah sini ya, kalau di online itu hampir 600-700an itu. 600-700 ribu dalam 1 liter. Bayangkan. Kalau di Malaysia malah 1 jutaan lebih itu. Kalau di Malaysia. Kalau orang jual biasanya cuma kemasan misalnya 100 mili atau 50. Itu Ya. kemasannya kecil-kecil. Karena Jadi saya juga pernah searching di salah satu toko online. Toko online itu memang banyak menjual seperti ini. Tapi sahabat, kalau kita membeli ini, kita tidak tahu apakah Asli itu apa memang asli atau bukan. Dalam artian ada campuran atau tidak seperti itu. Tapi kalau kita memang langsung kita lihat prosesnya seperti apa, madunya seperti apa, itu dijamin keaslian. Jadi monggo Mas, mungkin ada pesan dan kesan untuk para penonton di rumah Mas. ya, untuk teman-teman yang berminat untuk mengembangkan ini, monggo kita sama-sama untuk mengembangkan lebah trigona ini, peternak ini, karena saya rasa untuk yang main di ini, untuk yang peternak ini saya rasa juga nggak banyak. Jadi ini potensinya masih sangat cukup bagus lah menurut saya, karena kalau kita lihat masyarakat itu untuk mencari madu lebah yang asli itu sekarang kan ya mungkin ada, cuman kan susah gitu. Jadi kalau bisa kita menyediakan madu lebah yang asli ini, karena kalau lebah trigona ini bagus untuk obat-obat asam lambung, banyak lah khasiatnya kalau untuk lebah trigona ini. Saya rasa itu. Oke sahabat-sahabat pejuang desa, jadi itulah tadi liputan saya bersama dengan Mas Mustaqwa. Jadi tetap ikuti terus channel Joki Pendamping Desa. Kepada yang belum subscribe, silahkan padamkan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video tentang kegiatan-kegiatan inovasi-inovasi yang ada di desa. Juga kita tetap berjuang untuk mensejahterakan desa dan masyarakatnya.